Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dapat berkumpul dalam kegiatan pelatihan yang mengangkat tema strategi komunikasi untuk lembaga non-profit. Nah, dengan adanya pelatihan ini diharapkan teman-teman dapat memahami mengenai pentingnya strategi komunikasi dalam kerja lembaga non-profit, membekali teman-teman dengan kerangka dasar penyusunan strategi komunikasi dan melatih teman-teman untuk mengidentifikasi audiensi, menyusun pesan, dan juga yang terutama dalam dapat memilih kanal komunikasi yang tepat. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fahira dari Lingkar Madani yang akan membantu berjalannya sesi pelatihan kita pada hari ini. Nah, sebelum itu aku mau menyapa teman-teman dulu nih yang ada di ruang Zoom ini. Halo, Kak Sandra. Selamat siang, Kak Regil. Ya, halo Kak. Oke, Selamat baik. siang. Terima kasih, Kak. Nah, baik teman-teman, narasumber kita hari ini ada dua. Yang pertama, ada Tika Pamungkas atau biasa kita sapa Mbak Tika. Nah, beliau adalah seorang spesialis branding dan komunikasi pemasaran strategis dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di berbagai sektor industri. Berbekal latar belakang pendidikan di bidang komunikasi dan antropologi, Tika memiliki keahlian dalam riset pasar, pengembangan strategi merek, manajemen proyek, serta konten dan media sosial. Nah, ia telah bekerja sebagai konsultan independen, pemimpin proyek, dan manajer akun untuk berbagai perusahaan. Nah, Mbak Tika dikenal karena kemampuannya mengembangkan strategi kreatif yang berdampak serta mengelola kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran. Sekarang beliau sebagai praktisi komunikasi strategi dan Head of Fundraising salah satu platform Penabulu Shop di Yayasan Penabulu. Nah, tentunya Mbak Tika tidak sendiri nih, melainkan ada Sari Nowita atau biasa kita sapa Mbak Sari. Beliau adalah penulis, copywriting, dan penggiat budaya dengan pengalaman di bidang komunikasi, dokumentasi kuliner, seni, dan pemasaran digital. Dengan latar belakang di manajemen keuangan dan pengalaman luas di sektor kreatif serta lembaga sosial, Basari telah terlibat dalam berbagai proyek penulisan, salah satunya yang berjudul Kakao, Makanan Para Dewa di Pedalaman Borneo yang dirilis pada tahun 2018. Lalu produksi acara dan kampanye digital untuk berbagai brand. Nah, sebelum kita lanjutin teman-teman, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait teknis. Yang pertama, silakan teman-teman mengganti username-nya menjadi nama strip nama lembaga. Contohnya yaitu Faira Strip Lingkar Madani. Nah, selama pemaparan materi, mohon untuk menonaktifkan mikrofon agar suara tetap kondusif ya teman-teman semua. Nah, jika ada pertanyaan sebelum sesi diskusi, silakan teman-teman raise hand terlebih dahulu. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya waktu dan layarnya silakan Mbak Tika. Oke, thank you Fahira. eh Selamat siang Bapak-bapak, apa tuh, kakak-kakak sekalian lah ya. eh Hari ini saya dan Mbak Sari akan memaparkan beberapa paparan lah, kurang lebih tentang strategi komunikasi untuk organisasi non-profit. Di sini kita sifatnya lebih sharing aja, jadi kita diskusi bareng, lalu kalau ada pertanyaan boleh ditaruh di chat box atau mungkin raise hand gitu. Oke, boleh slide-nya. Eh, Mbak, maaf, mic-nya mungkin lagi off. Ya, ke slide sebelumnya yang pertama tadi. Ya, belum. Eh, Sebelumnya. Nah, oke. Kalau di sini kita, saya saya dan Mbak Sari pakai judul komunikasi pakai strategi. Jadi kita mencoba berkomunikasi dengan strategi. Maka nextnya kayak di sini saya Tika dan di sini ada Mbak Sari. Halo. Kami berdua sebenarnya apa ya saling saling mengisi lah gitu. Jadi begitupun dalam membuat strategi komunikasi kita juga berharap bahwa memang ada kolaborasi atau buah pikiran yang nggak cuma sendirian.
Jadi ada rekan-rekan lainnya yang bisa membantu, rekan-rekan lainnya yang juga bisa memberi masukan. Oke, next. Kalau kemarin kita sempat eh, lemparkan pretest. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa harapan-harapan dari kawan-kawan sekalian adalah tentang gimana sih penyampaian cara komunikasi, lalu menambah angle wawasan dalam meramu strategi komunikasi sehingga lebih komprehensif dan juga menyusun strategi komunikasi yang lebih detail dan mendalam. Kemudian juga berharap bahwa bisa menyusun strategi yang efektif dan terencana serta pesannya bisa konsisten. Itu yang saya merah-merahin tuh kurang lebih adalah kata-kata kunci yang memang sebenarnya akan kita cover juga di dalam eh, diskusi hari ini. Kalau menurut jadwal yang kami terima, bahwa kami tuh ada 2 sesi. Jadi seri strategi komunikasi untuk organisasi non-profit ini ada 2, yaitu di hari ini kita ngomongin tentang lebih banyak tentang dasar-dasarnya dulu. Lalu di tanggal 31 Juli nanti ada implementasi dan evaluasi. Dan sebelum menuju ke sana, tentu hari ini kita berharap sih ada sesuatu yang kawan-kawan bisa exercise dulu. Jadi sebelum tanggal 31 bisa di-share ke kita dan nanti bisa kita bahas bareng-bareng di hari Kamis itu. Untuk hari ini kita akan lebih ngeliat tentang realita komunikasi di organisasi masyarakat sipil. Terus apa itu strategi, apa itu komunikasi, dan juga prasyarat sebelum berstrategi. Dan komponen utama strategi komunikasi serta kenapa sih kita perlu strategi komunikasi. Pada kenyataannya atau realitanya, boleh berikutnya, komunikasi itu selama ini tuh sifatnya masih ad hoc atau reaktif. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, kita baru bikin materi komunikasinya untuk mengantisipasi atau misalnya kita ada acara gitu, baru kita buat undangannya gitu. Lalu ada lagi tentang yang fokusnya adalah lebih ke pelaporan donor, tidak memperkuat identitas organisasi. Kalau pelaporan donor tentu bahasanya beda dengan uh, kita menyampaikan sesuatu yang uh, ke publik atau lebih ke pemerintah. Dan kemudian ada kendala lain adalah keterbatasan sumber daya, anggaran, staf, kapasitas. Lalu belum ada strategi komunikasi yang tertulis atau indikator keberhasilan. Oke, di sini kalau kita ngomongin tentang strategi komunikasi itu terdiri dari 2 kata ya, ada strategi dan komunikasi. Mungkin Mbak Sari bisa ngelanjutin untuk yang ini. Oke, kalau bicara strategi, pengertian dari strategi itu sendiri, kami ambil dari KBBI, yaitu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi ini nggak hanya untuk organisasi aja, seperti yang kita tahu, bisa strategi perang, strategi hidup, strategi eh, apapun di segala bidang. Dan strategi ini kita perlu yang jelas, doable, maksudnya doable, bisa dilakukan, dan eh, dapat diubah, diperbaiki, dan terus diperbaiki menjadi lebih baik. Misalnya strategi yang kita buat hari ini eh, tidak mencapai tujuan, kita bisa memperbaikinya untuk ke depannya. Seperti itu. Dan sedangkan kata komunikasi sendiri, ya, menurut KBBI, pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Proses ini merupakan menyampaikan pesan yang membentuk persepsi atau untuk mendorong aksi. Nah, Jadi kalau komunikasi itu pasti nggak sendirian ya Mbak, harus 2 arah ya. komunikasi itu harus 2 arah dan kita tahu mau bicara ke siapa. Siapa yang pemberi pesannya itu siapa, penerima pesannya itu siapa. Jadi eh, oke, pengiriman tuh mungkin ke kita misalnya, yang diterima mungkin kita mengirim pesan buat generasi muda atau pemerintah untuk mereka terdorong membuat kebijakan. Nah, jadi sebelum kita membuat eh, strategi komunikasi, kita harus tahu dulu nih apa kelebihan dari organisasi kita, kelebihan organisasi kita, kelemahannya apa, tantangan apa yang sedang dihadapi, dan peluang-peluang apa nih yang ada nih yang di depan mata gitu loh. Ya, jadi ibaratnya kalau misalnya kita lagi perang ya Mbak Sari ya. Kalau kita lagi perang, kita butuh strategi untuk mencapai kemenangan gitu. Nah, untuk mencapai kemenangan itu kita perlu melihat kekuatan diri kita sendiri, kekuatan armada kita,
Dan juga kita juga perlu tahu kelemahannya apa dan tantangan atau kesempatan apa yang bisa kita ambil untuk memenangkannya. Itulah kata strategi ya. Dan tentu ada tujuannya. Oh, tujuannya buat menang. Oh, tujuannya untuk mengambil sesuatu gitu. Nah, sementara di komunikasi ya Mbak Sari ya, kita harus memperhatikan ke siapa sih kita Ya. berbicara, kita ngasih, pasti ada pesannya kalau berkomunikasi itu, dan juga ada gayanya sendiri, ada caranya sendiri. Kurang lebih itulah kata dari, kalau kita bedah kata strategi komunikasi. Mungkin kawan-kawan sekalian juga sudah terbiasa dengan itu. Siapa yang sudah memiliki strategi komunikasi? Oke, teman-teman di sini siapa yang sudah memiliki strategi komunikasi? Mungkin bisa berbagi pengalaman, tantangan, apapun, keberhasilan. Mungkin Mbak Sandra atau Mas Ragil ya tadi ya. Ya. Ya, selamat siang, Mbak Sari dan Mbak Tika. Halo Mbak Halo. Sandra ya. Ya, saya maaf ini ya, suaranya agak sember karena sedang sakit ini sebenarnya. Pilek ya. Iya, ada batuk dan pilek berat sekarang, dan saya sekarang sedang berada di Papua, agak jauh ya dari lokasi tugasnya. Oke, ya, mau bilang ada dan tiada sih sebenarnya. Kenapa Ya, bisa dibilang gitu Mbak? ya, strateginya, gimana ya? Di kertas ada, tetapi implementasinya itu sangat jauh dari apa yang di atas kertasnya, ya. Dan apa ya? Audiensnya udah ditetapkan, tujuannya ada, ya. But nanti pelaksanaannya itu sangat insidental. Kenapa Ah, begitu? Karena tidak banyak orang yang bisa, kami nggak punya divisi khusus untuk komunikasi. So komunikasi itu berada di bawah MEL, Monitoring, Evaluation, Learning, and Communication, itu satu unit. Ini apa ya? Ini tantangan sebenarnya. Dan organisasi kami memang sangat kecil sekali, sehingga tidak bisa mempunyai orang yang hanya khusus untuk mengerjakan satu hal. Saya mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, termasuk juga dengan komunikasi ini ya. Ya mungkin begitu ya untuk garis besarnya. But sekarang sudah ada sedikit kemajuan. Kami sudah punya medsos dengan rujukan dari Mbak Tika kemarin itu ya. Kita coba struggling keren. Mbak Tika, ya, struggling, color tone, message-nya itu kita mulai mengemas itu di situ. Walaupun masih kecil, sama juga teman-teman dari tools-nya itu ya, website-nya juga sudah mulai dibangun, karena itu salah satu yang bisa apa ya, yang bisa kami pakai untuk bagaimana menginformasikan kegiatan LMMA untuk saat ini. Tetapi jangan bicara kontennya ya, masih jauh dari yang yang kami semua harapkan. Dari sisi manajemen kami aware, kami tahu bahwa ini salah satu yang perlu memang diperkuat, sehingga saya mengikuti kegiatan ini, ya tujuannya adalah untuk kedepannya bagaimana ya, dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada ini, kita bisa juga membuat strategi itu bisa dilakukan bukan hanya dari orang yang bertanggung jawab sebagai koordinatornya, tetapi juga teman-teman yang lainnya bisa diajak berembuk untuk bagaimana mengatasi shortage kekurangan ini. Tapi saya rasa kalau kita tidak memulai, maka kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Mbak Tika dan Mbak Sari juga teman-teman yang lain. So, ya begitulah yang terjadi sekarang ini dengan LMMA. Karena selain itu kami juga, karena kita isunya sangat spesifik untuk masyarakat pulau-pulau kecil dan pesisir, masyarakat adat khususnya, sehingga strategi komunikasi ini mungkin akan sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain. Saya tahu semua orang punya strategi yang sangat spesifik dengan tujuan dan misi dari organisasi. So ini juga saya rasa nanti dengan teman-teman yang lain, dengan Mbak Tika dan Mbak Sari, nanti bisa membuat sebuah strategi yang lebih komprehensif, yang bisa kami lakukan
dalam dalam segala keterbatasan yang kami miliki saat ini. Mungkin itu ya berbaginya Mbak Sari dan Mbak Tika. Terima kasih. Kasih Mbak Sandra. Ada lagi yang lain mungkin Mas Ragil atau yang lainnya dari MDPI mungkin? Ya, halo Halo. Mbak Tika dan Mbak Sari. Ini aku Halo. Zaki dari Yayasan MDPI. Kalau pertanyaan mengenai apakah sudah memiliki strategi komunikasi, eh, ini agak kalau saya sih jawabnya agak kontekstual ya, Mbak Tika dan Mbak Sari ya. Karena memang kalau ngomongin strategi komunikasi, kalau sejauh ini MDPI memang memang berbagai macam konteks sih lebih tepatnya ketika ngomongin media, owned media dan paid media, kami punya strategi khusus untuk itu. Tetapi kalau misalkan ngomongin mengenai positioning dan unique selling point, sebenarnya MDPI itu punya positioning tentang perikanan berkelanjutan yang fokus pada nilai skala kecil begitu. Jadi ini juga akan menjadi pertanyaan nantinya ketika didiskusi nanti ya, kalau bisa nanti saya juga ingin pertanyakan ini mengenai bagaimana kita memilah dan memilah strategi yang tepat ketika kita punya target audiens yang sangat beragam gitu, dan juga kalau misalkan ngomongin target audiens juga MDP punya target audiens yang sangat-sangat tipis begitu ya. Hanya sekali karena satu sisi kita punya namanya target menerima manfaat yang benar, itu nelayan skala kecil gitu. Tapi kami juga punya mimpi bahwa bagaimana perikanan berkelanjutan juga bisa dipahami oleh orang di luar itu begitu. Jadi ini akan agak sedikit tricky kalau dari MDPI melihat audiensnya sangat-sangat luas dan juga di antara luas dan tidak luas begitu. Jadi kalau ditanya apakah sudah, mungkin sudah, tetapi kontekstual sekali begitu Kak Tika dan Sari. Oke, terima kasih. Ada lagi dari Traction, Pak Devia. Ya, halo. Apakah suara saya terdengar? Terdengar? Terdengar. Oh iya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya dan juga ilmu yang nantinya akan disampaikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Maulana dan di dalam Traction saya berperan sebagai communication spesialis. Sejauh ini lebih Maaf, Mas Haji, suaranya putus-putus. sudah ada tim communication yang sudah menyusun beberapa strategi, namun kami masih dalam tahap Mas Haji, kan suaranya putus-putus, Mas Haji. Oke, mungkin Mas Aji sedang ada gangguan koneksi ya. Itu kita balik lagi ke Mas Aji atau bisa di-share di chat. Ada lagi yang lain yang punya strategi komunikasi saat ini untuk organisasinya? Kak Ragil, Kak Asmat, atau Kak Devia? Ya Mbak, suara saya terdengar Mbak? Ya, terdengar. Ya, terima kasih Mbak Sari sama Mbak Tika. Untuk strategi sendiri sebenarnya belum ada yang secara yang udah termanajemen gitu, sama yang mungkin sudah ada SOP dan lain sebagainya. Karena saya dari Yayasan Sasi Alam Indonesia sendiri itu masih dalam tahap develop um, lokal NGO yang masih berkembang gitu. Dan untuk di ranah communication sendiri, saya sendiri juga yang sebenarnya hampir mirip kasusnya sama Mbak Sandra tadi soal beliau sendiri yang manage sosial medianya, websitenya juga dan sebagainya. Dan itu yang saya alami juga sekarang gitu. Um, untuk strategi sendiri mungkin kalau misal dibilang ini strategi ya, Teh. Di kami ya di YASI sendiri itu mencoba untuk menguatkan identitas lokal gitu. Karena kayak contoh di skop kami di Maluku dan Papua itu memperkuat adanya identitas kultural di em, apa ya, konten-konten kami gitu gitu. Sama juga apa ya, ya case-nya juga mirip, kami fokus pada pengembangan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi em, hal-hal seperti itu yang mungkin kami coba perkuat di
konten-konten kami dan em, strategi komunikasi yang mungkin sedang kami coba kembangkan gitu. Itu sih Mbak Ika dan Mbak Sari. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, untuk yang lainnya, apakah sudah ada yang punya juga? Kalau belum, kita eh, mungkin bisa lanjutkan ke slide berikutnya. Nanti kita on the way, kita bisa diskusi lagi tentang itu. Nah, dalam menyusun strategi atau strategi komunikasi di sini, ya lagi-lagi kita ngelihat lagi tentang mengenali organisasi kita, mengenali diri kita sendiri lagi dengan melihat yaitu tadi kekuatan, kelemahan, tantangan dan kesempatan. Itu kali tadi yang beberapa yang sempat disampaikan oleh kawan-kawan tadi bahwa sebenarnya eh, kayak target audiensnya terlalu niche atau belum dapat brand voice atau positioningnya atau misalnya masih bingung ini apa yang harus disampaikan, itu kurang lebih jatuhnya akan di sini. Kita harus memahami sebenarnya kita ada di mana sih posisinya gitu. Dalam arti di saat kita tahu bahwa oh ini kekuatan kita, ini adalah sesuatu yang perlu kita sampaikan kepada yang di luar sana bahwa sebenarnya ini kekuatan kita untuk menghadapi tantangan yang ada, atau tantangan itu kan basically ada di luar ya, di luar organisasi. Sementara kalau kekuatan, kelemahan itu adalah di dalam di internal kita. Sementara tantangan dan kesempatan kita ngelihatnya di luarnya organisasi. Baik itu kondisi di Indonesianya atau kondisi industrinya, misalnya industrinya adalah tentang lingkungan atau misalnya tentang kesehatan, itulah yang dilihat tantangan dan kesempatan. Jika kita sudah bisa melihat itu, kita tarik lagi dan akhirnya kita bisa melihat sebenarnya kita posisi kita di mana sih. Lalu berikutnya kita bisa melihat berikutnya Kak tujuannya ya, dari tujuan. Sebenarnya apa yang mau kita capai lewat komunikasi kita ini? Apakah kita mau mengedukasi target audiens kita atau menyampaikan advokasi atau hanya sekedar meningkatkan kesadaran atau bahkan dinaikin lagi levelnya mengubah perilaku dan mungkin yang benarnya adalah yang organisasi perlu lakukan dari waktu ke waktu adalah membangun reputasi. Membangun reputasi artinya membangun brand image kita, mengenalkan siapa sih organisasi kita, itu adalah membangun reputasi. Atau menggerakkan aksi. Menggerakkan aksi bisa dalam bentuk dukungan, baik itu dari sisi pendanaan, donor, donasi ataupun apapun itu. Jadi kalau kita ngomongin tujuan biasanya kalau di dalam strategi komunikasi, jadi strategi komunikasi itu sebenarnya nggak perlu panjang-panjang sih. Singkat aja, tetapi itu bisa dipahami sama-sama, bisa dimengerti oleh semua pihak. Jadi dengan bahasanya juga bahasa yang mudah dipahami. Maka kalau kita ngeliat ke tujuannya tuh spesifik, udah pasti nih, detail. Jadi nggak luas banget dan terukur, lalu terhubung dengan misi organisasi. Maka sering kita dengar atau kita lihat ada yang disebut SMART. Jadi tujuan atau objektif itu harus SMART. Spesifik, measurable, bisa dihitung, achievable, jadi bisa dicapai, relevan dan time bound. Jadi sesuai sama organisasi dan ada time bound-nya, ada batasan waktunya. Misalnya, saya mau meningkatkan pelanggan newsletter sebesar 20% dalam 3 bulan. Atau saya mau mencapai follower sebesar kenaikan sebesar 20% dalam 6 bulan. Jadi spesifik, kita ada ukurannya dan ada kapan itu harus dicapai. Karena dengan itu nanti akan berlaku di saat monitoring atau evaluasi. Oh, tujuan kita udah tercapai belum sih? Itu bisa dilihat kembali. Yang berikutnya adalah kita memahami target audiens ya Mbak Sari ya. Kita harus tahu siapa sih yang kita ajak ngomong, kayak kita ngobrol gitu. Terus tapi kita nggak tahu nih kita lagi ngomong sama siapa, jadi nggak nyambung gitu. Kalau misalnya kita pakai bahasa anak muda, tapi ngomongnya sama yang tua-tua gitu. Yang tua-tua bilang apa sih gitu. Kurang lebih kayak gitu sih bayangin ini. Jadi siapa yang mau kita jangkau dan siapa yang mau kita pengaruhi. Di situ akan ada segmentasi dan prioritas, lalu kebutuhannya apa, persepsi dan media yang mereka gunakan. Jadi dari sini kita bisa tahu channelnya, kita pakai media-media apa sih, lalu persona audiensnya sebagai alat bantu. Nah, ini adalah cara mengidentifikasi. Mungkin waktu yang kemarin yang lalu sempat ikut kelas sosial media sama saya, ini juga sempat kita bahas juga cara mengidentifikasi target audience, kayak
siapa yang mau kita capai, apa masalah terbesar mereka. Nah, disinilah yang tadi bahwa kita bisa menjawab target audiens yang nis-nis tadi itu yang mungkin kecil tapi ngaruh banyak gitu. Jadi kita ngelihat lagi masalah mereka apa sih, masalah terbesar mereka. Jadi disitulah kita berikan solusinya. Disitulah kita berikan pemahamannya, awareness-nya. Jadi eh, isu itu dapat terangkat. Lalu apa sih tujuan terbesar mereka dan bagaimana dan di mana mereka mengkonsumsi konten sehari-hari. Jadi itu balik lagi channel mana yang bisa kita pakai. Nah, selain itu ya tentu kita ngelihat lagi ini demografisnya gimana, umur berapa karena ya tadi bahwa saya sampaikan bahwa kita ngobrol sama yang muda-muda sama yang remaja, masih kuliah, masih sekolah itu akan berbeda gayanya sama mereka-mereka yang sudah bekerja atau bahkan sudah cukup lama di ya secara umur sudah 50 misalnya. Lalu di geografinya tadi bahwa disampaikan oh ini di daerah perikanan yang sangat terpencil atau di desa sekali itu akan berbeda dengan kita ngobrol sama eh, para konsumen yang ada di kota. Lalu psikografisnya kita lihat gimana sih mereka mempunyai minat atau gaya hidup dan perilakunya juga serta lagi-lagi pain points. Pain points adalah apa sih yang sangat bermasalah buat mereka? Apa masalah yang pengen mereka pecahkan dari yang apa mereka hadapi itu? Karena Mbak Sari gimana? Kebutuhan Eh, setiap audiens berbeda ya Mbak Sari ya. Kebutuhan setiap audiens itu berbeda seperti pada kebutuhan donor berbeda, ke mitra berbeda, ke masyarakat berbeda, jurnal bahkan ke jurnalis pun. Nah, eh, seperti yang di awal yang tadi Mbak Tika sampaikan bahwa target audiens itu yang poin utamanya itu kita harus siapa nih yang terlibat dalam eh, organisasi kita nih atau program-program kita nih. Eh, Pemerintah, eh, mungkin mitra lokal, masyarakat desa. Nah, di sini target audience itu ada dua, primary dan secondary. Yang utama dan yang secondary itu apa ya? Yang Yang tambahan lah ya. yang tambahan lain. Yang primary itu profilnya itu audience utama yang menjadi sasaran perubahan sikap atau perilaku langsung. Itu bisa dia bisa pemerintah yang membuat kebijakan uh, atau mitra lokal yang berhadapan langsung dengan masyarakat desa, misalkan masyarakat pesisir, uh, atau relawan dan donator. Itu biasanya itu bukan biasanya sih itu diprioritaskan high gitu. Iya, atau bahkan beneficiary langsung ya Mbak Sari. Kalau misalnya Menerima iya, manfaat ya, betul. Kayak misalnya di sini adalah tentang perikanan berkelanjutan gitu. Ya mungkin berarti nelayan. para nelayannya atau bahkan eh, pengurus koperasinya kah gitu. Nah, terus yang kedua itu pihak yang dapat mempengaruhi atau memperkuat jaringan dan dampak kampanye. Ini biasanya em, masyarakat, kayak misalnya generasi muda, atau media. Jadi sifatnya mereka adalah pendukung. Kalaupun eh, mereka antara perlu atau tidak perlu gitu. Jadi sebenarnya kalau perlu itu adalah nilai plus, kalaupun misalnya kita tap in itu nilai plus, tapi kalau nggak disentuh pun ya udah Udah. gitu. Tapi alangkah baiknya jika mereka juga menjadi sasaran gitu, sasaran target audience. Karena kan kita nggak bisa berjalan sendiri, saya balik lagi ke situ Iya, ya Mbak betul. ya. Semuanya perlu ada Mm-mm. bantuan dari yang lain. Kita butuh masyarakat luas itu mengenal uh, budaya orang pesisir, terus kayak knowledge local wisdomnya mereka untuk misalnya mengangkat eh, apa sih yang sekarang tentang perubahan iklim lah, segala macam itu yang berhubungan dengan knowledge lokal. Nah itu kan masyarakat biasanya tuh senang dengan seperti itu ya Mbak ya. Iya, betul. Nah dari sini kita yang nyambung ke key message atau pesan kunci. Seperti tadi kita balik lagi, oke ini dulu mungkin pesan apa yang ingin kita sampaikan. Apa sih yang masyarakat perlu ketahui, apa yang mereka rasa, apakah seperti yang mereka rasakan, dan
apa yang perlu dilakukan untuk audience. Nah, nextnya, key message itu perlu kejelasan, ringkas, menarik, dan dekat dengan audiens. Dekat di sini maksudnya relate. Jadi oh kayak menerima suatu pesan gitu. Oh ini saya banget gitu. Oh iya berarti Banget sih. gue banget kalau bahasanya. Eh, kayak kalau nggak dilakukan berarti nggak bisa gitu. Jadi harus gitu. Atau nggak dia punya minat terhadap isu Mm-mm. tersebut gitu ya, Iya Mbak ya. betul. Maka di sini kita mau sharing tentang ini ya. Ada Ya, formulanya sih sebenarnya. ini eh, banyak strukturnya, Mbak ya, banyak Ma- format dan Banyak format. apa kami itu memilih eh, 3 pilar dalam membuat pesan kunci. Yang pertama tuh what do you do? Apa yang kita lakukan? Why do you do? How you do it? Nah, boleh next slide. Nah, what itu apa sih yang organisasi yang kita lakukan? Misalnya kita fokus sama transisi energi gitu. Sejak kapan? Misalnya kalau ingin orang tahu, wah kita emang sudah berpengalaman dalam menghadapi isu tersebut. Nah, terus yang kedua, why? Mengapa organisasi kita melakukannya gitu? Ada latar belakang apa gitu loh yang melatar belakangi bahwa kita tuh melakukan isu dengan eh, tujuan A, B, C, D gitu langkah-langkahnya. Dan nah, baru ke how, bagaimana organisasi melakukannya dan di mana. Nah, biasanya how itu untuk kita ngasih tahu cara atau solusi dan mengajak para audiens ini untuk terlibat, entah itu pemerintah, generasi muda, sektor swasta mungkin yang perlu kita dekati juga, dan sebagainya yang terlibat dalam organisasi atau program kita. Nah, contohnya ini Child Life ini pastinya bukan nama yayasan, ini nama karangan kami. Jadi contohnya Child Love bekerja bersama Kementerian Kesehatan dan Yayasan Pangan Sehat. Nah, Kementerian Kesehatan itu kita libatkan, misalnya ya dalam proyek ini ya, untuk cegah stunting dan Yayasan Pangan Sehat sebagai mitra. Tujuannya untuk apa? Cegah stunting untuk 100 hari pertama kehidupan dengan gizi yang cukup untuk ibu hamil dan balita di Kabupaten Sukabumi. Jadi di sini kita ambil contoh dari tadi formula yang tadi itu adalah what do you do dengan yaitu kita melakukan adalah mencegah stunting, lalu kenapa dan juga adalah bagaimana caranya ya Mbak Sari. Selanjutnya, bagaimana kita menjangkau target audience setelah kita membuat key message, balik ke tadi yang channel ya. Balik lagi ya itu bahwa kita ngelihat target audience kita. Jadi nggak semua channel cocok. Misalnya kita mau ngomong sama yang tua-tua, kita pakai TikTok. Tentu orang-orang tua itu, ngapain ini, ngelihat ini apa gitu. Itu udah reluctant. Lalu balik lagi, pesan dan tujuan kita apa? Oh, tujuan kita ingin mengedukasi. Mengedukasi tentu kita memakainya yang lebih serius. Misalnya kayak ini di sini, contoh update kegiatan kita cukup pakai WhatsApp atau Instagram. Tapi kalau kita ngomongin soal laporan, kita pakai email. Nah, channel di sini seperti yang sama-sama kita tahu semuanya adalah sudah menjadi sudah pakar sih di sini untuk berkomunikasi. Jadi ada tradisional atau digital media atau bahkan interpersonal. Yang tradisional tentu ya kayak koran, lalu ada radio, lalu ada yang apa? Podcast. Ya, betul. Lalu ada digital. Digital bisa dari web, ada sosial media juga termasuk di situ. Lalu ada juga kita pakai yang disebut ada kategorinya adalah own. Own berarti kita punya websitenya, kita punya newsletternya, atau bisa di earn. Jadi di mention, dapat mention atau dapat kutipan baik itu di newspaper, dapat di koran ataupun baik di mention di sosial media di tag. Lalu ada paid media. Ada paid media sesuatu yang dibayar, baik itu di sosial media ads ataupun bahkan di koran atau dimanapun yang kita sifatnya berbayar. Ya, Terus, channel apa yang cocok untuk organisasi Anda? ya kita balik lagi Kenapa? nih. Kita balik lagi tadi bahwa ada kendala, ada kendala memang di dalam membuat strategi kawan-kawan. Tapi tentu kawan-kawan kebayang gitu, channel-channel apa sih sebenarnya yang cocok gitu dengan tadi, refer lagi balik target audience kita. Misalnya kayak siapa petani gitu. Petani mungkin
mereka masih mendengar radio atau mereka suka berkumpul di balai desa atau di kumpulan-kumpulan aja, kumpulan sehari-hari yang sifatnya adalah keagamaan mungkin, pengajian atau bahkan kumpulan-kumpulan yang kadang-kadang setiap malam Jumat ya kayak gitu. Atau mungkin ada channel-channel lain yang untuk mencapai awareness-nya aja soal organisasi Anda. Misalnya yang sekarang sudah dilakukan oleh kawan-kawan LMA dan MDI dan lainnya menggunakan sosial media. Karena sosial media adalah bisa dilihat adalah sebuah channel yang sering banget dipakai oleh organisasi masyarakat atau organisasi non-profit lah. Karena apa? Tentu karena it's free. Itu sangat ya gratis, dan semuanya bisa menjangkau, semuanya bisa membuka dan eh, mudah untuk sharing. Karena kita balik lagi nih ke kawan-kawan kayak ke Mbak Sandra atau yang lainnya. Sebenarnya channel apa sih yang cocok atau yang udah dipakai dan kita sambil refleksi lah. Refleksi kira-kira itu cocok nggak ya? Gimana? Mbak Sandra atau Mas Aji, Mas Jaki? Mohon maaf, Mbak, boleh diulang untuk pertanyaannya? Oke, jadi pertanyaannya lebih kayak channel apa sih yang cocok untuk sekarang organisasi kawan-kawan? Ya. Kebetulan untuk primary sama secondary sekunder, primary sama secondary audience, karena memang target kami super niche, dan memang untuk primary-nya salah satu yang kita sasar adalah OPD, organisasi pemerintah daerah, dan juga KL atau kementerian dan lembaga. Kita memilih channel media yang lebih formal dan juga lebih dekat dengan target audience tersebut. Misalnya untuk segmentasi untuk yang younger audience, kita sasar di email marketing dan juga kita sasar menggunakan website dan di LinkedIn. Sedangkan kalau misalnya untuk yang older generation, kita malah melakukan pendekatan menggunakan WhatsApp seperti itu. Sedangkan untuk secondary, kita juga menarget akademisi dan juga public in general. Makanya kita menggunakan platform yang lebih common, yang mana itu adalah sosial media berupa Instagram, Facebook, aktivasi Twitter, seperti itu, Mbak. Oke, tapi sejauh ini cukup efektif ya, Kak Aji. Kak, ya, Kak Aji. Sejauh ini masih belum bisa terukur, Kak, karena ini masih belum penerapan strategi yang matang. Jadi kita masih coba tes ombak. Jadi kita masih dalam tahap meramu formulasi untuk strategi komunikasi yang paten. Seperti itu sih, Kak. Oke, baik. Terima Bu, kasih. boleh Mbak? Ya, silakan, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Edi Wicaksono. Saya dari Palu. Lembaga saya Karsa Institute. Kami lembaga yang basisnya ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sebelum ke channel, mungkin saya sedikit mengantar dulu. Memang kalau organisasi kami kan dalam kurun waktu beberapa waktu terakhir ini kan memang menyadari pentingnya komunikasi dalam mendukung kerja-kerja pencapaian visi misi organisasi. Nah, olehnya kami kemudian juga di organisasi sudah membentuk unit sendiri ya, IKOM. Jadi ada di organisasi kami sekarang sudah ada unit yang mengelola untuk komunikasi, dan walaupun mungkin belum secara grand design belum memiliki strategi besar, tapi rencana-rencana untuk pengelolaan konten, materi, komunikasinya itu sudah kami lakukan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau untuk pilihan channelnya memang kami masih combine sih, Mbak. Combine, karena memang segmentasi kami kan ada yang untuk ke masyarakat yang ada di kampung. Karena kami kan sekarang juga bekerja untuk isu-isu desa inklusi, dan beberapa desanya kan memang juga masih kondisi aksesibilitas informasi dan sebagainya masih terbatas, sehingga kita memang masih menggunakan media-media komunikasi konvensional ya, misalnya melalui pamflet atau banner yang ditaruh di kantor desa dan sebagainya. Nah, tetapi untuk segmen-segmen misalnya seperti pengambil kebijakan, pemerintah daerah juga kami sudah mulai menggunakan media sosial. Ada website yang tapi memang lebih interaktif dengan media sosial yang lain seperti Instagram atau juga sekarang yang lagi ditrenkan oleh TikTok. Nah, organisasi kami juga sudah memanfaatkan media-media itu. Nah, memang pilihannya kami masih combine karena ada yang memang segmennya di masyarakat di kampung, di desa, dan juga ada yang di kota, baik yang publik secara umum maupun pengambil kebijakan. Itu mungkin Mbak tambahan dari saya. Makasih. Oke, terima kasih. Ada lagi
Yang mau sharing, Kak Ragil atau Bu Kiki? Saya baru masuk terlambat Mbak Tika. Oke, mungkin kita lanjut dulu kali ya. Nanti nanti kita ada sesi diskusi. Tadi ada pertanyaan, apakah handout ini akan di-share? Ya, nanti kita bisa share. Oke. Jadi tentang channel, lalu sekarang dari channel, dari apa, kita sudah tahu tujuannya apa, lalu target audiensnya siapa, channelnya apa, lalu kita mulai bikin yang namanya action plan. Action plan itu sebenarnya lebih kayak rencana kerja ya, rencana kerja atau rencana kampanye. Misalnya kita bisa mulai dari tanggal-tanggal penting. Tanggal-tanggal penting itu dalam arti adalah eh, tanggal-tanggal yang memang berhubungan dengan organisasi, peringatan kah atau perayaan sesuatu ya Mbak ya. Kayak hari pendidikan itu bisa digabung dikaitkan dengan isu ya. Iya, hari pendidikan bisa dikaitkan dengan isu atau misal hari bumi jika Hari itu bumi. berhubungan dengan kawan-kawan yang berhubungan dengan lingkungan gitu. Lalu semuanya itu digabungkan dengan rencana kerja organisasi secara umum. Maka kalau bisa dibilang gimana sih bikin strategi komunikasi ini? Sebenarnya strategi komunikasi ini dibikinnya bersama-sama. Jadi nggak hanya orang komus doang gitu, bukan hanya orang communication juga, tapi semuanya, baik itu dari program maupun kawan-kawan yang lainnya. Jadi kalau misalnya mau dibilang sekarang belum ada yang dedicate, tapi sebenarnya sih nggak masalah juga bahwa sebenarnya memang itu dimulainya memang secara bersama-sama karena kadang-kadang program kan punya rencana sendiri lalu bagian komunikasi yang menyampaikan. Tapi kalau memang belum ada, ya memang itu memang Ya, sesuatu yang bisa dikerjakan bersama ya Mbak Sari ya. dua perjalanan balik lagi tadi. Perjalanan yang memang bisa bolak-balik berubah. Dan yang terakhir kalau kita sudah punya semuanya itu ada yang kita bilang monitoring dan evaluation. Di sini kita taruh indikator keberhasilan. Mungkin nanti detailnya adalah di sesi kedua nanti di minggu depan. Tapi sekarang gambaran besarnya adalah sebenarnya apa sih indikator keberhasilan dari komunikasi kita. Misalnya kita bisa ngelihat jumlah partisipan gitu. Ada suatu acara, jumlah partisipannya berapa, apakah apa dari rencana kita, apakah itu sudah tercapai atau belum. Lalu jangkauan, kalau kita pakai sosial media, pasti ada reportnya tentang reach ataupun lainnya ya. Lalu ada perubahan perilaku, ini biasanya mesti dites ya, mesti ada research tertentu. Lalu kebijakan, apakah kebijakannya ada yang berubah dengan eh, materi-materi komunikasi yang kita sampaikan? Oke. Tidak ada kebijakan, jadi ada kebijakan. Iya, misalnya kayak begitu. Berikutnya, di sini contohnya ya Mbak Sari. Contoh ya, misalnya uh, organisasi kita melibatkan KPPPA. Nah, terus apa nih yang peran mereka apa nih? Mereka untuk advokasi, bukan, maksudnya kita mengadvokasi mereka dengan menggelar dialog publik. Nah, eh, terus channel atau produk apa nih yang kita harus sertakan di dalam dialog publik tersebut? Misalnya policy brief. Nah, terus kegiatan ini berbentuk hybrid atau offline atau online. Misalnya diskusi hybrid bisa di YouTube. Nah, sebelum acara kita siapin apa dulu? Fact sheet atau infografis atau data-data pendukung untuk mengubah persepsi atau menambah wawasan dari kegiatan yang kita lakukan. Dan jika uh, mungkin kita mengundang media. Nah, dari situ kita bisa melihat jumlah peserta yang hadir offline, misalnya kalau ini digelar secara hybrid. Nah, kalau di YouTube, berapa sih viewernya, berapa yang sub, berapa yang komen, dan tanggapannya mereka bagaimana, baik itu peserta offline ataupun online, dan tanggapan pemangku kepentingan itu bagaimana. Nah, kalau kita mengundang media, jumlah artikel yang meliput kegiatan kita nih berapa banyak gitu. Terus apa yang mereka beritakan itu tentang positif atau negatif. Nah, kemudian tentang apa? Terus untuk melibatkan mitra lokal misalnya, atau nggak komunitas yang kita gelar nih, misalnya diskusi, implementasi, pelatihan. Biasanya channel yang kita ini kan pertemuan rutin, WhatsApp group atau email, dan tidak berbeda dengan yang di atas.
kita ngelihat monitoringnya dari jumlah kegiatan yang dilakukan, jumlah peserta pelatihan, testimoni, dan bagaimana setelah perkembangan pelatihan tersebut, perkembangannya bagaimana, meningkatkan kapasitas mereka atau bagaimana, apakah ada kelanjutannya, mungkin jadi pelatihan untuk masyarakat atau bagaimana. Nah, terus kita misalnya target kita benar-benar mau kita angkat ke publik, misalnya masyarakat umum. Nah, kita melakukan kampanye media sosial, yaitu berarti kita berkoar-koarnya itu di media sosial dengan berbagai bentuk, misalnya Reels di TikTok atau di Instagram ataupun di YouTube. Dengan monitoringnya juga tidak berbeda, jumlah engagement, jumlah penyebutan. Jadi biasanya kita punya keyword ya Mbak ya, keyword atau hashtag misalnya tentang uh, perubahan iklim. Nah itu berapa kali itu disebut gitu, dan jangkauannya itu bagaimana? Itu secara singkat. Ya, itu secara singkat atau secara ya basic itu adalah komponen-komponen utama dari strategi komunikasi gitu. Nah, tapi kalau kita lihat berarti kenapa sih strategi komunikasi itu penting? Tadi bahwa kalau kita punya strategi komunikasi yang sudah tertulis dan itu sudah kita diskusikan bersama, itu jadinya saat kita menyampaikan pesan, kita bisa sampaikan pesan dengan jelas, konsisten yang pasti, karena kita udah punya strateginya, kita tahu bahwa untuk yang ini kita akan membicarakan tentang apa. Jadi selalu konsisten dan juga bisa terukur tadi. Karena kita udah punya target-targetnya. Dan di channel tertentu kita berharap dapat reach sekian. Lalu kedua, kenapa penting lagi? Itu bisa memperkuat identitas dan positioning organisasi. Kenapa memperkuat identitas dan positioning? Karena di kekuatan dari key message tadi. Di key message itu kita sudah menunjukkan kekuatan kita, menunjukkan positioning organisasi kita. Kemudian selain itu kita juga bisa meningkatkan kredibilitas ya Mas Hari dan kepercayaan publik, mitra dan donor. Karena mereka melihat bahwa semuanya sudah terpikirkan dengan baik dan menyampaikannya cukup jelas dan sangat lagi-lagi relate. Misalnya oleh donor gitu, wah iya ya benar ini relate dan ini sesuai sama yang kita harapkan. Selain itu bisa menghubungkan organisasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Dan terakhir meningkatkan dukungan terhadap isu dan program. Nah, sekarang kalau kita balikin lagi ke kawan-kawan semua, tantangan komunikasi di organisasi Anda apa sih tadi? Udah sempat ada yang sampaikan tipis-tipis nih. Tipis-tipis dia bilang, oh karena masalah sumber daya lah. Sumber daya dari dalam arti terbatas ya, terbatas, nggak ada yang spesialis dulu di situ, jadi masih kerjanya bareng-bareng atau belum spesifik menangani komunikasi gitu. Lalu ada lagi yang bilang bahwa untuk sampai atau mempunyai brand positioningnya tuh gimana sih gitu. Lalu mungkin ada lagi tambahan yang lainnya, apa tantangan-tantangan lainnya? Ya, Kak Aji. Halo Mbak, Ya. mungkin kalau misalnya untuk tantangan sekarang lebih ke gimana cara mencari brand voice yang tepat, karena yang tadi sempat saya sebutkan bahwa untuk target audiens kita sangat niche, jadi mungkin saya bisa memproyeksikan untuk sampai mendapatkan brand voice yang sangat tepat, kita perlu kayak uh, trial and error kepada audiens seperti itu. Tapi kiranya mempersingkat proses trial and error itu Mbak ya. Ya. Jadi ya itu tadi bahwa memang kita sampaikan tadi kan ya bahwa bikin strategi komunikasi itu udah kayak journey. Ada suatu perjalanan yang memang kadang-kadang kita coba-coba dulu. Gitu. Memang itu sesuatu yang tertulis tapi nggak pakem, gitu. Nggak harus saklek gitu itu aja. Tapi kita ngelihat, apalagi semuanya berubahnya cepat banget nih dalam apa industri komunikasi ada pertama. Mulai dari dulu Instagram nggak cuma soal foto aja gitu yang di-share di Instagram tentang foto, tapi sekarang udah macam-macam yang di-share di Instagram. Gak cuma foto, tapi bisa buat jualan, bisa buat nyampein apa informasi ya untuk belajar ya Mbak ya.
edukasi gitu. Nah, jadi sebenarnya ya itu adalah ya tadi sudah sempat disampaikan juga sama Mas Aziz bahwa ini semuanya adalah trial and error sih. Jadi kita coba, oh ini ternyata kurang berhasil, ternyata mereka kurang memahami, berarti ada yang harus kita perbaiki. Ada lagi? Atau mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang jelas dengan penyampaian kami. Oke, Kak Linda di situ ya. Tantangan komunikasi antara generasi senior dan junior. Oke, betul. Memang itu lagi tadi kita sempat sampaikan ya bahwa memang sih setiap target audiens itu kita nggak bisa bikin yang satu materi atau satu strategi untuk semua gitu. Tapi ya makanya kita bagi-bagi lagi berdasarkan target audiens yang Nazari. Karena yang tadi bahwa ngomong sama yang senior sama yang lebih muda akan beda gayanya atau eh, apa ya masalah yang dihadapinya juga berbeda. Jadi cara penyampaiannya juga berbeda. Jadi kadang-kadang kita makanya bikin key message untuk masing-masing yang kita. Dan mungkin kalau dalam kan mereka kayak dari kata begitu ya enggak lah. Iya beda ya. Kayak misalnya kalau Umum tapi ngena di eh, lebih generasi muda dan juga di senior. ya misalnya pakai kata kritis itu saja mungkin yang senior nggak tahu. Ya, kalau misalnya apa ya istilah di zaman sekarang, dan mungkin kita menghindari itu ya. Ya, seperti itu ya. Lagi balik lagi juga ke channelnya sih, Kak Linda ya. Misalnya kita bisa balik kalau sama yang lebih senior, kita bisa pakai yang lebih serius, misalnya newsletter. Atau kalau sama yang muda-muda, ya sosial media dalam bentuk yang lebih fun, misalnya dalam bentuk reels atau tips, kayak gitu sebenarnya mengatasinya. Tapi kalau secara strategi, kita udah atur dulu. Kita bagi-bagi berdasarkan target audiensnya. Ya, buat ke pemerintah, biasanya kita lain cara di sini. Pendekatannya kan bisa berbeda. Ya, pendekatan yang itu ada pendekatan kita mendorong masa nih mobilisasi. Oke, nah, Cassandra, ada eh, yang mau disampaikan atau mau ditanyakan sebelum kita bergeser? Ya, ini loh Kak Tika dan Kak Sari. Saya rasa kalau untuk channelnya itu harus lebih fleksibel ya, karena ya tadi Kak Tika bilang itu ya harus fleksibel. Kayak misalnya ya, LMMA itu punya online dan offline. Nah, kami itu lebih sering pakai yang offline daripada online-nya, karena audiensnya itu tadi. Jadi kalau audiensnya, tantangan terbesarnya itu adalah untuk menetapkan audiens dulu deh. Kalau audiensnya kita nggak jelas, mau gimana mau itu ya mau bicara channel untuk mengkomunikasikan pesan gitu ya. Pesannya udah jelas, semuanya udah jelas. Tapi kalau kita nggak tahu ini ya siapa dan yang paling tepat itu apa kayak misalnya kami di LMMA, masyarakatnya itu kan pesisir, pulau-pulau kecil. Sekarang memang bisa internetnya masuk gitu ya, semua juga pakai smartphone. Tapi yang paling efektif itu adalah pesan radio dibandingkan dengan itu ya. Jadi ya memang itu semuanya terkait satu dengan yang lain harus runut ya, harus tahu dulu gitu. Nah, yang lainnya itu tantangan kalau kami itu adalah semua tahu nih ini masalah, tapi bagaimana mengemas itu karena audiensnya adalah masyarakat pesisir. Jadi bagaimana mengemas itu menjadi lebih simple dan familiar dengan mereka gitu ya. Isunya langsung nih misalnya apa ya? Kita nggak bisa menggunakan bahasa bahasa Indonesia tanda kutip ya. Tapi harus melihat oh ini di sini loh clickbaitnya gitu ya. Oh di sini nih masyarakat Papua itu senang yang namanya mop. Mop itu joke. Sehari-hari itu lebih masuk buat dia ngingetnya. Nah, daripada kita pakai konservasi. Apa sih konservasi? Tapi kalau bilang sasi, langsung gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang kalau tantangannya itu ya dalam
kami itu selain tadi orangnya kurang ya, bagaimana mengemas itu menjadi sesuatu yang lebih mudah. Karena primary audience kami adalah memang masyarakat itu. Eh, baru setelah itu nanti yang online-nya ada media sosialnya, ada apa namanya, ada websitenya, itu lebih ke urusan dengan donor, pemerintah gitu ya, dengan target audiens yang berbeda. Nah, mungkin itu sih Kak Tika dan Kak Sari juga teman-teman yang lain. Kalau kalau yang ada solusinya, karena ini kan urusan kreativitas juga ya. Jadi ini sesuatu yang nggak bisa dipaksakan, tapi bagaimana bagaimana ya tipsnya dan triknya itu yang sebenarnya yang banyak yang kami hadapi itu seperti itu. Jadi lebih banyak berantemnya kita di dalam daripada mengeluarkannya. Lalu tantangan yang lain itu kalau apa ya, karena lama di lapangan, jadi isunya udah basi, mau ngeluarin lagi, dah udah lewat gitu ya. Misalnya ini kan tambang tambang nikel. Sebenarnya ini isu lama yang dikemas ulang dan sebenarnya nggak usah lihat Papua gitu ya. Karena tambang itu ada di mana-mana di pulau kecil, termasuk di Morotai di tempat salah satu lokasi tempat kami bekerja. Nah, kenapa nggak sekalian aja gitu loh panjat sosial ya? Jadi naikinnya tuh semua, jangan cuma GAK aja gitu. Tapi ya dia menjadi terkenal karena siapa sih yang nggak tahu Raja Ampat gitu ya. Nah, itu kayak gitu tuh Mbak Tika dan Mbak Sari mengambil angle momentum yang tepat untuk menaikkan sebuah isu. Nah, ini juga yang masih menjadi tantangan di kami sehingga kadang-kadang saya yang suka nolak, udah basi, udah lewat, ngapain lu ngomong sekarang gitu ya. Nah, kalau mau nanti kita kita juga apa ya, jangan kerja sendiri, tapi ada teman-teman lain yang bisa diajak itu untuk sharing. Oh, kalau kamu punya sesuatu, kamu jangan kerja sendiri. eh, Bermitralah dengan teman-teman sejalan. Jadi kita jangan saling apa ya kalau di kita tuh bilangnya jangan, nggak usah bersaing lah. Kuenya masih lumayan. Jadi lebih baik kita makan kue itu sama-sama, tapi nanti flavornya kamu tambahin yang mana. Saya di sini, kamu tolong dong dukung saya. Nah itu sebenarnya itu yang kita rasakan sehingga pesan kita itu juga bisa tersampaikan ke teman-teman yang lain. Ada apa ya? Sharing of knowledge gitu, sharing of issues. Lalu bagaimana dari sesuatu yang kecil ini yang mungkin elemen merasakan, tapi bisa juga ada yang sama, yang punya isu yang sama, lalu kita kerja kolaboratif. Mungkin itu sih uh, Kak Tika dan Kak Sari. Ini agak lebar sedikit ya. Tapi itu yang selalu repeat, berulang-ulang yang kami rasakan begitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Sandra. Itu menarik banget ya Mbak Sandra. Memang betul bahwa memang semuanya nggak bisa sendirian. Kita memang perlu kolaborasi. Makanya kan waktu itu kita sempat sharing tentang, jangan lupa kalau di media sosial untuk jangkauan lebih luas kita kolaborasi gitu, collab, Invite kolaborator. Iya. Nah itu dia. Terus tadi ini juga menarik sebenarnya ya Kak Sandra bahwa nggak perlu kecil hati bahwa kita menggunakan media yang konvensional yang masih lama. Mungkin menurut orang itu lama, tapi memang sangat efektif buat kawan-kawan di pesisir tadi radio atau bahkan ketemu langsung. Sebenarnya itu yang lebih menarik sih, karena di saat kita bertemu langsung kita juga bisa ngelihat feedbacknya langsung ya. Apakah raut wajah lah gitu. Kayak sekarang nih saya nggak bisa tahu nih, kawan-kawan menarik nggak ya? Paham nggak ya? Saya nggak bisa tahu nih karena semuanya close gitu. Apalagi Kameranya. sedih atau Iya. lagi sedih terus dengerin kita. Lalu kalau misalnya kita ketemu langsung masyarakat, ngobrol langsung, kita bisa dapat feedback langsung. Apa bener apa mereka benar-benar merasakan atau Mereka benar-benar paham sama yang atau kita paham. sampaikan. Tentu memang kita pakai bahasa yang sehari-hari buat mereka. Kita nggak bisa pakai bahasa-bahasa yang cukup tinggi atau ilmiah atau yang nggak biasa lah di hari-hari mereka. Karena memang itu lagi-lagi kita ngelihat lagi profiling mereka, ngelihat lagi sebenarnya mereka terbiasanya sama apa.
Ya, makanya tadi Kak Cassandra mengatasinya dengan memakai jokes-jokes dengan bahasa familiar oleh mereka. Ya, soal isu lama yang terus dikemas ulang itu common banget sih, Cassandra, bahwa sekarang memang banyak hal-hal lama ya luka lama lah ya. Ya, luka lama dibuka kembali. Luka lama dibuka kembali. Jadi eh, lagi-lagi balik ke momen. Maka tadi timing. Kita ngeliat lagi di action plan. Memang kita udah punya action plan, udah punya rencana, tapi tahu-tahu ada sesuatu yang memicu. Itu nggak ada salahnya sih kita sampai kita buka lagi konten itu, kita angkat lagi konten itu. Dan tentu ya bareng-bareng gitu, nggak bisa kerja sendiri. Gitu sih. Itu saya lihat Kak Ragil angkat tangan. Kenapa Kak? Silakan. Oh iya, terima kasih Mbak. Ya. Saya mau mau sharing juga sih soal mungkin tantangan yang saya ada sekarang. Terkait mungkin lebih ke arah alur bagaimana saya coba membuat konten itu biar dia tetap hidup dan momennya tuh nggak terlewati gitu. Saya sering sekali kayak buat konten dan sebagainya, tapi lagi-lagi kayak momennya udah lewat berapa minggu gitu dulu baru baru di up ke sosial media gitu, dan itu sebenarnya mungkin ada beberapa faktor yang mungkin saya hadapi sekarang, misal mungkin alur review yang mungkin agak yang cukup strict, dan mungkin Mbak Sari dan Mbak Tika bisa menanggapi. Um, terus apa ya karena memang lagi-lagi ini masih tahap saya mendevelop hal-hal ini, dan itu yang bikin susah sekali untuk mencoba tidak melewati momen-momen yang terjadi. Misal di project mungkin lagi, wah ini momennya pas banget soal misal petani petani rumput laut lagi nanam bibit gini-gini, kayak wah ini bagus nih. Tapi dengan alur tadi yang disebutkan itu mau memperhambat living the moment gitu. Itu sih yang mungkin kayak saya rasa cukup susah sekali saya coba manage. Terima kasih. Oke, jadi kalau menurut Kak Ragil di sini sebenarnya alur dalam organisasi ya, alur approval ya, atau gimana? Oh iya, tepat sekali, Mbak. Oke, Betul. baik. Kalau untuk itu sebenarnya seharusnya disepakati bersama-sama sih. Disepakati siapa yang bisa memberikan approval, lalu berapa lama. Jadi biasanya kalau di kita ya, Mas Arya, kita akan spare gitu. Misalnya minggu depan akan ada atau tanggal berapa, misalnya tanggal 20 lah ya. 20 kita ada materi yang mau kita naikkan gitu. Biasanya kita eh, apa? Kita mundurkan atau kita tarik mundur ya. Tanggal berapa kita buat, lalu tanggal berapa itu harus di-approve. Misalnya 20 itu akan publish. Lalu maka berarti harus di tanggal 15 lah paling enggak itu sudah approve semuanya. Gitu. Nah, biasanya kalau misalnya sesuatu yang cukup cepat ya, misalnya kayak event gitu, itu kita padatkan lagi secara approval. Jadi itu adalah kesepakatan bersama antara pembuat konten dan juga manajerial ya, yang memberikan approval. Biasanya sih gitu. Lalu kalau misalnya bisa juga misalnya suatu konten itu kita udah tahu nih dan kita udah punya materinya. Kalau misalnya di sosial media waktu itu saya sempat sampaikan ya kita pakai ini aja, pakai toolsnya yang sudah pakai ini ya, kalender ya Mbak Sari ya. Biasanya kita masukin ke situ dengan semuanya sudah ready. Jadi begitu tanggal 20 udah langsung publish. Jadi pakai sistem kalendernya. Gitu sih, Kak Ragil. Oh, maksudnya udah punya konten sebelumnya, terus mau dinaikin lagi itu bagaimana Kak Raja? Konten baru ya, kalau Konten baru. biasanya ya, kalau Iya, butuh betul. approval ya. Iya, iya betul Mbak. Konten baru. Iya. Ya, itu sih lebih baik. Maka kayak tadi strategi komunikasi baik pembuatan strategi maupun
timeline approval itu disepakati bersama dan semua pihak kalau perlu ada di situ. Jadi ada perwakilan lah gitu, dalam arti perwakilan dalam pembuat konten atau bagian program atau juga bagian manajerialnya yang memberi approval. Itu semuanya ada di situ. Jadi sama-sama disepakati untuk waktunya. Karena saya tahu bahwa eh, bikin konten itu memang kadang-kadang bisa cepat, kadang-kadang juga bisa lama gitu. Tapi kalau kita stick sama timeline, akhirnya semuanya bisa kejadian. Gitu Kak Rajel. Cukup jelas ya? Jelas, terima kasih Mbak. Iya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan atau menyampaikan tantangan-tantangan? Siapa ini? Kak Asmat? Oh, Kak Krisna. Oke, kalau tidak kita lanjutkan dulu kali ke slide berikutnya. Tantangan ya. Tantangan di sini saya sampaikan garis besarnya aja sih yang biasanya memang menjadi tantangan. Kalau yang tadi kakak-kakak udah nyampein banget, benar-benar yang ini ya, apa yang di lapangan, Yang di praktek di lapangan. lapangan ya. Kalau saya mungkin di sini agak-agak teori ya. Next, biasanya mungkin tidak adanya anggaran khusus atau staf yang sifatnya hanya teknis tapi nggak strategi. Jadi hanya membuat kontennya atau apa Tanpa membuat strategi sebelumnya ya. iya betul. Lalu ada komunikasinya karena komunikasi dianggap hanya pelengkap, jadi bukan bagian dari strategi. Nah ini sih yang kadang-kadang agak miris juga bahwa di non-profit itu atau di sosial apa di civic maaf. Di CSO. Ya, di CSO, komunikasi itu dianggapnya cuma pelengkap aja. Jadi bukan masalah yang utama. Padahal sebenarnya komunikasi itu sangat penting ya. Selain kita bisa merangkul banyak pihak, kita juga bisa memberikan knowledge lah kurang lebih. Karena dari knowledge itulah akan timbul kepekaan, lalu pedulian ya, Mbak ya. Best practice ya. Iya, best practice. Lalu tidak semua staf punya pemahaman akan pentingnya komunikasi. Next. Nah, Poin dari semua ini, coba ya. ya, poin dari semua ini strategi komunikasi itu kerangka penting. Jadi itu adalah pilarnya, landasan utamanya dulu dalam berkomunikasi. Nah, awal mulanya gimana? Jadi kita ya tadi udah disampaikan, pahami dulu tujuan organisasi kita, tujuan komunikasi kita apa, dan juga audiensnya. Nah, tadi sempat di-share banget sama Mbak Sandra, sama Kak Sandra bahwa siapa nih yang mau kita ajak ngomong gitu. Tentu itu akan berbeda dengan channelnya. Nah, ini untuk pertemuan berikutnya. Jadi kita tadi bahwa kita coba lagi balik lagi. Kita mulailah dengan melihat atau mengidentifikasi tujuan komunikasi organisasi Anda tuh seperti apa sih? Dan audiensnya tuh siapa gitu. Audiens utamanya. Siapa aja. Jadi mungkin untuk pertemuan berikutnya ini bisa di list down, lalu di-share, atau kalau misalnya memang sudah siap, bisa share yang lengkapnya, seperti poin-poin yang tadi sempat disampaikan, mungkin di slide berikutnya, Kak. Ya, di sini ini ada poin-poinnya, ada latar belakang. Latar belakang itu tadi ngelihat SWOT kita, kekuatan, lalu kelemahan kita apa, lalu peluang-peluangnya apa, dan juga tantangan-tantangan yang ada apa. Kemudian kita masuk ke tujuan atau lalu target audiensnya. Dan kalau misalnya sudah bisa mulai membangun key message dengan tadi bentuk segitiga tadi, lalu kita juga bisa mulai melihat dengan target audiens tersebut channelnya apa, mungkin itu bisa di-share nantinya. Gitu sih. Untuk aktivitas komunikasi dan monitoring evaluasi itu akan di minggu depan ya Mbak ya? Akan kita share pembahasannya minggu depan. Begitu kurang lebih. Jadi kalau mau ditanya, siap nggak sih komunikasi pakai strategi? Siap dong.
Oke, kita mungkin buka pertanyaan lagi ya, kakak-kakak. Lagi. Mbak Tika, Mbak Sari, mohon izin mungkin sebelum kita lanjut sesi tanya jawab, mungkin kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Silakan, teman-teman. Oke, baik. Aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi mungkin gaya andalannya. Satu, dua, Jalan tuh? tiga. Oh, Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Silakan mungkin ya, teman-teman ada yang ingin berbagi pengalaman atau bertanya. Oh, ini ada dari Kak Zaki. Silakan Kak, open mic-nya. Halo, halo, halo. Suara saya Halo, terdengar jelas, Mbak Terdengar. jelas? Tika dan Mbak Sari. Ya, jelas. Oke, waduh, di highlight banget. Spotlight. Jadi kaki. Gantian, Oke, gantian. aku mau discuss dan sekaligus ada beberapa pertanyaan Kak Tika dan Kak Sari. Kalau ini kan aku overall lihat materi yang disampaikan tadi itu kan sangat umum ya. Aku melihat belum ada spesifikasi atau spesifik pada konteks strategi komunikasinya. Yang mana dan seperti apa? Apakah strategi komunikasi krisis kah? Atau strategi komunikasi fundraising kah? Atau kampanye gitu. Sehingga ada beberapa pertanyaan yang dari aku ingin apa ya, mau konsultasi mungkin ataupun boleh minta bantuan jawabannya begitu. Ada dua konteks Kak Sari dan Kak Tika. Pertama mengenai pendekatan dan kemudian mengenai audiens. Nah, ketika kita ngomongin pendekatan, kalau nggak salah di materi di slide pertama tadi itu, pertama atau kedua ya? Sorry, beberapa slide awal tadi itu menyebutkan menggunakan pendekatan strategi komunikasi SMART ya, yang SMART itu. Nah, di situ aku jadi bertanya gitu, apakah strategi dengan pendekatan SMART itu berlaku pada strategi jangka pendek saja? Karena ada time bound di situ kan, ada jangka waktu. Nah, apakah itu hanya berlaku pada strategi jangka pendek atau bagaimana? Nah, jika iya, berarti strategi komunikasi itu dapat dibagi juga ya berarti ya, apakah jangka pendek, jangka panjang, dan menengah begitu. Eh, saya mohon jawaban itu, apakah dengan pendekatan seperti itu berarti jangka pendek saja. Nah, kedua, terkait dengan audiens, apakah dengan audien yang niche tadi ya, MDPI juga punya audien yang sangat niche gitu, di mana positioning kami adalah memberikan apa ya, adalah organisasi yang berfokus pada perikanan berkelanjutan dengan mendukung dengan fokus pada nelayan skala kecil begitu. Nah, apakah dengan audien yang niche ini justru menjadi sebuah tantangan atau kendala? Karena apa? Karena ketika kita fokus pada audien yang niche saja, berarti eh, organisasinya takutnya nggak berkembang gitu karena cuma spesifik pada itu aja yang si tipis atau yang terfokus itu aja. Nah, tapi kalau misalkan kita audiensnya terlalu luas pun juga nggak fokus gitu. Nah, aku pengen tahu bagaimana dari Kak Tika atau Kak Sari atau teman-teman lainnya menyeimbangkan hal itu. Apakah kita hanya fokus pada audiens yang ini saja atau eh, bisa dua-duanya dengan langkah strategi seperti apa begitu? Karena kan kalau NGO itu kan dia menjual dampak ya, yang tentunya bersinergi sama tim MLL gitu, tim MEL gitu ya, yang juga fungsinya untuk mendukung tim fundraising juga kan, itu dapetin donor ataupun dari sumber dana lainnya gitu. Nah, namun bagaimana jika hal itu terkendala pada kepentingan stakeholder gitu? Karena nggak sedikit juga tantangan yang dihadapi beberapa organisasi ya, termasuk MDP juga kadang ya, ketika kita pengen menyuarakan segala sesuatu gitu, tapi kita punya MOU nih sama pemerintah gitu, atau kita punya MOU dengan stakeholder-stakeholder yang strategis begitu. Nah, strategi apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Menyeimbangkan antara audiens yang mana begitu. Itu aja sih, Kak. Karena saya terima kasih. Oke. Mas Sari mau jawab atau? yang smart ya. Mm-mm. Oke, kalau yang smart eh itu bisa keduanya, Kak. Ya kan, Mbak Tika? Ya, Bisa karena jangka pendek, bisa jangka panjang. Untuk tapi pendekatan kalau untuk smart ya. smart ya, karena itu tadi ada time bound, Hmm. sebenarnya sih ini akan lebih ke yang lebih pendek.
Jadi lebih ke pendek atau menengah gitu. Jadi karena tadi komunikasi itu fleksibel, fleksibel dalam arti itu akan mengikuti perkembangan gitu kan. Karena setiap tahun pun kita Bisa, memperbarui ya. Karena bisa setiap mungkin tahun ada kita juga memperbarui strategi komunikasi di Penabulu. Jadi menurut kami bahwa itu adalah eh, strategi yang bisa kita bagi-bagi gitu. Bahwa memang ini jangka pendeknya sekian, jangka panjangnya berapa. setahun, Eh, 4 tahun. tapi Tapi jangka jarang panjangnya ya kalau kayaknya 4 tahun. jauh banget gitu karena lagi-lagi bahwa ya kita balik lagi ke manusia. Manusia aja juga itu fleksibel banget, sering mudah sekali berubah. Lalu tren apalagi. Jadi kita coba melihatnya yang ini aja sih yang lebih visible adalah dengan yang pendek-pendek dulu gitu. Jadi dengan yang pendek kita bisa tercapai, kita naikin lagi levelnya. Mungkin dari pertamanya adalah 3 bulan. 3 bulan kita cukup yakin. Oh kita bisa tercapai nih 3 bulan untuk reach yang sekian. Wah, yakin banget nih. Berarti kita naikin lagi level berikutnya 6 bulan. Lalu akhirnya jadi setahun. Kurang lebih kayak gitu. Di situ jadi justru lebih mudah ya, wah tercapai nih, udah Mm-mm. terjangkau siapa aja gitu. Dan jadi lagi-lagi kita jadi lebih fokus. Tadi kan bahwa kita ngomongin strategi komunikasi, ya kita balik lagi itu fokus gitu. Bahwa sebenarnya adalah eh, tepat sasaran gitu. Tepat sasaran, jadi baik itu dari audiensnya maupun dari tujuan yang kita mau. Bahkan kita bisa ngeliat, wah ada audiens baru yang punya minat yang sama ya, Mm-mm. mungkin masyarakat gitu, yang dia punya keminatan tentang perikanan gitu, atau dengan masyarakat pesisir apapun eh, profesinya ya Mbak ya. Mm. Lalu Jadi tadi bisa untuk audiens audiens baik ya. itu yang niche atau yang luas fokusnya lebih kemana? Kalau menurut saran saya itu lebih baik kita mulai dari yang niche dulu. Jadi eh, lebih ke misalnya kedampingan kita ke mitra lokal. Jadi kita mulai dari yang niche dulu, baru diperluas ke yang lebih luas. Dalam arti yang niche-nya udah cukup kuat nih. Yang niche-nya udah nyampe pesan-pesan yang organisasi mau. Misi apa yang organisasi ingin sampaikan. Visi-visinya apa dari organisasi. Lalu misalnya dari program ya, misalnya dari programnya, oh udah sampai, niche-nya kuat, niche-nya tahu. Akhirnya itu dari bukan cuman kita aja jadinya yang bisa berkomunikasi atau menyampaikan pesan-pesan itu. Mereka pun bisa ya, Ya, misalnya testimoni dalam Instagram mereka, terus MDPI di tag. iya Seperti itu bisa bisa ya begitu, Mbak ya? bisa Ya. begitu. Jadi lagi-lagi bahwa kita mulai dari yang niche, niche paham, akhirnya niche juga bisa membantu kita. Jadi kayak mirroring lagi atau merefleksi. Misalnya mereka punya TikTok-nya yang akhirnya apa lebih luas jangan-jangan jangkauannya Mm-mm. gitu. Gitu sih Kak Jaki, saran kami. Gimana? Strategi yang digunakan, masih yang tentang audiens ya, Iya. strategi yang digunakan. Mm-mm. Gitu. Cukup jelas atau ada yang mau ditanya lagi? Ya, Ada yang masih thank you Kak, menggantung. Kak Sari. Dan ada beberapa pertanyaan tadi, satu pertanyaan yang terakhir yang kayak belum kejawab mengenai dengan dinamika audiens ya. Salah satunya dengan audiens tadi berkaitan dengan eh, isu dan kemudian mempertimbangkan dengan stakeholder yang punya MOU untuk bekerjasama dengan kita begitu. Nah itu eh, ap- mungkin maksudnya ke strategi komunikasi krisis ya, tapi aku nggak tahu apakah Oh, ada dari oke. teman-teman kita. Oh iya iya, iya. Oke. Soal strategi tadi ya, itu jenisnya strategi komunikasi apa atau strategi komunikasi yang general. Sebenarnya kalau kita balikin lagi, strategi komunikasi eh, itu lebih ke tujuannya. Jadi itu masuknya ke tujuan. Tujuan dalam arti, oh kita ingin mengantisipasi krisis atau kita mau mencoba mengedukasi nelayan dalam tempo 6 bulan mereka cukup paham, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya itu sudah di breakdown di dalam tujuan gitu. Nah, kalau misalnya pun ada suatu krisis yang tiba-tiba, yang datangnya tiba-tiba, nah itu adalah sesuatu yang baru. Which is itu lagi balik lagi yang biasa kita tahu ad hoc gitu. Jadi itu eh, materi komunikasi yang memang kita buat karena ada sesuatu hal. Itu untuk mengantisipasi atau menyelesaikan suatu masalah gitu. Tapi kalau untuk strategi komunikasi sendiri itu ya balik lagi ke tujuan kita mau apa gitu. Kurang lebih kayak gitu. Cukup
Dipahami atau kebayang, Kak? Atau Oke, sip. Thank you. Ada lagi kakak-kakak yang lain mau bertanya atau sharing atau Kak Kaspar mungkin, Kak Kaspar atau Kak Krisno ya. ya. Silakan teman-teman. Mungkin langsung open mic aja kali ya Mbak Tika, Mbak Sari. Iya, Yes. betul. Adakah yang ingin berbagi pengalamannya? Mungkin Iya. Kak Egi Monica Kusneti itu familiar. atau Kak Monik mungkin. Silakan Kak. Bu Kiki. Ya, sebetulnya itu yang dari dulu kami masih nyimak saja karena memang kami selama ini tidak punya strategi, belum punya strategi, masih mau membuat juga kami memang belum punya kapasitas, masih orang masih sangat terbatas. Jadi ya kami lagi mau belajar dulu kira-kira seperti apa. Jadi belum selama ini kegiatan kami memang lebih banyak kegiatan-kegiatan penguatan masyarakat, survei keragaman hayati, penguatan forum. Jadi memang kami belum terlalu banyak menyentuh kampanye ya. Dulu pernah memang ada satu difasilitasi oleh Lingkar Madani juga untuk kampanye Stop Strum Ikan. Tapi itu kan artinya memang bantuan dari Lingkar Madani. Nah, sekarang untuk strategi komunikasi kami sendiri yang dalam arti lebih bukan yang bukan sepotong-sepotong begitu, kami memang belum punya. Oke. Itu sharing dari kami. Harus dimulai Bu Kiki. Ya itu Karena makanya nyimak dulu. Pernah saya komunikasi juga dengan Mbak Tika gimana sih mau ininya itu yang ya kami mau belajar itu. iya, betul. Karena eh, lagi kembali bahwa memang dengan memiliki strategi itu jadinya kita mempunyai arahan, kita mempunyai peta lah kurang lebih peta untuk menuju ke suatu tujuan yang kita pengen capai. Kayak Bu Kiki mungkin ingin menyampaikan banyak sekali edukasi tentang masyarakat di eh, sungai, pinggiran sungai atau tentang keanekaragaman hayati di sana itu banyak sekali sebenarnya yang pengen tahu tentang situasi itu loh Bu Kiki. Jadi menurut saya akan lebih baik jika memang sudah mulai dikembangkan strategi komunikasinya. Kalau memang perlu diskusi silahkan gitu. Jadi dimulai dari kecil-kecil aja Bu. Jadi nanti minggu depan Bu Kiki udah mulai bisa tuh ngelihat tujuannya apa sih kita mau ngapain. Itu balik lagi ke misi organisasi dan siapa aja yang mau dijangkau sama Yasiwa. Kurang lebih kayak gitu sih Bu Kiki. Iya, baik Mbak Tika. Jadi memang ini kami berbagi sumber dayanya secara secara ininya kami hanya berdua orang. Ini sambil memperbaiki SOP, memperbaiki banyak banyak sekali hal yang harus kami lakukan untuk memperkuat organisasi. Sementara kami orangnya berdua saja. Jadi ya sedikit-sedikit ya SOP get sih SOP apa. Jadi ya prinsipnya memang Renstra pun kami juga baru tahun 2023 kami difasilitasi juga dari Lingkar Madani, kami membuat Renstra yang sebelumnya kami belum punya gitu. Jadi itu juga mungkin menjadi dasar juga untuk nanti dalam pengembangan strategi komunikasi. Dulu kami pernah di penggalangan dana dari Kita Bisa gitu, tapi juga itu kan harus ada orang yang betul-betul menangani ya. Jadi sekarang kami belum mulai lagi karena memang yaitu keterbatasan semua kita pelan-pelan memperbaiki SOP kebijakan-kebijakan. Kami belajar tentang GETSI, kami belajar tentang untuk ini kelembagaan, bagaimana lembaga ini bisa terus berkembang seperti itu. Oke, Bu Kiki. Kasih. Semangat Bu Kiki. Iya Bu Kiki. Jadi terus patah mundur. Baik, ada lagi pertanyaan atau catatan atau saling menyemangati? Iya bisa. Silakan teman-teman. Saran, kasih saran atau apa? Iya, Atau jika masih malu-malu boleh di kolom chat ya Mbak ya. iya betul. Oke, ini ada yang raise hand Mbak dari Cassandra sih Kak.
Ya, silakan Kak Sandra. Ya, mau semangat nih. Soalnya udah disemangatin Kak Tika dan Kak Sari, jadi mau semangat lagi dah. Iya Soalnya dong. apa ya? em, banyak ini bukan saja di kami, tapi kami melihat bahwa betul yang Kak Tika dan Kak Sari bilang itu bahwa komunikasi itu lebih sifatnya insidentil ya. Jadi bukan menjadi bagian strategi sebuah lembaga. Nah, itu yang membuat banyak sekali praktek-praktek bagus, lessons learned bagus, itu tidak terdokumentasi dan akhirnya tidak bisa dikomunikasikan dengan baik. Padahal banyak, termasuk di kami juga. Betul. Itu nggak bisa dipungkiri. Eh, sekarang dengan kita ini sebenarnya Mbak Tika ini masih trial nih. Saya belum betul-betul yakin dengan medsos saya, dengan medsosnya LMMA. Tapi apa ya? Banyak yang bilang kok cuma segitu sih postingannya, kenapa nggak ada lagi gitu. Artinya kita itu dirinduin gitu ya. Ada yang belum melihat itu sebagai sesuatu yang memang strategis untuk dilakukan oleh lembaga. Nah, berharap bahwa dengan kelas ini dua kali nanti sesi berikutnya kita apa ya, ini harapannya kita berproses bisa memperbarui strategi yang sudah ada sekarang. Nah, apa ya saya rasa saya masih harus mungkin komunikasinya tidak hanya lewat pertemuan ini, tetapi nanti bisa disambung di balik layar juga gitu ya, Kak Tika dan Kak Sari ya. Betul. Papua Itu gitu. iya, iya, karena ini penting sekali buat saya, itu sangat penting apa despite karena memang itu sebenarnya saya masuk di lembaga ini sebagai orang komunikasi, tetapi kok ya berkembang ya kemana-mana gitu jadinya. Kayak Ya, common ya. Di lembaga non-profit kayak common itu, Kak. ya betul, sama dengan Ibu Kiki tadi, dia cuma 2 orang. Nah, di LMMA pun demikian gitu ya. Jadi apa ya, mau function gitu ya. Nah, cuman ingin sekali, mungkin saya rasa strategi yang kami punya sekarang ini terlalu kompleks, terlalu melihatnya terlalu besar. Tetapi saya ingin dengan tidak mengurangi tujuan, misi, visi lembaga, tetapi bagaimana itu bisa sederhana tetapi cukup cukup bergaung begitu ya, cukup bisa mendukung strategi lembaga apa kami begitu. Karena nggak usah dream terlalu oke, kita harus tinggi gitu ya. Tetapi untuk sekarang memang ya sama kayak Mbak Tika bilang itu, kita harus menjejak bumi dulu, lihat yang paling dekat yang memang menjadi target utama kita, audiens utama kita, mereka yang harus kita feed, itulah yang kita feed. Ya, nanti yang lain-lainnya itu boleh ad hoc. Kalau ada krisis, oke, ini sudah tahu harus bagaimana begitu ya. Ada tantangan yang lain gitu ya untuk membuat kita lebih hidup lah ya. Kalau nggak ada krisis kita nggak hidup, terlalu hambar hidup ini. Itu garamnya, gula garam ya. Iya, betul, Mbak Tika. So, buat saya, terutama ya, secara personal itu, ya kan selalu diminta, ini gimana ya? Oh, kayaknya kita audiensnya nggak naik-naik. Gue bilang, masih syukur lu punya 85 sekarang yang jadi followers. Cuman cuman 15, 85 itu udah bagus karena mereka itu sangat segmented. Itu harus kita syukuri ya, bahwa Iya. orang ini memang yang punya ketertarikan kepada lembaga. So nggak usah itulah ya, nggak usah skeptis karena pasti yang medsos itu juga targetnya kan apa audiensnya beda. Yang paling penting buat saya, buat kami di LMMA adalah primary-nya adalah community. So itulah audiens kita banyak memakai media apa channelingnya itu lewat offline, nggak itu ya, nggak lewat online-nya. Karena ya itu juga masyarakat walaupun ada internet, tapi kalau nggak ada pulsa sih ya toh. Betul. Ya, dan kita juga menggunakan cross learning gitu ya, karena bukan cuma itu saja, tapi harus lihat lagi apa yang paling efektif, apa yang paling bisa menggugah, memotivasi, yang bisa mendorong inovasi gitu ya. Dibandingkan dengan kalau sekarang ini, semuanya harus lewat medsos, harus
harus lewat website gitu ya. Tapi you have to think you who is your really your target, your primary audience. Yes. Itu yang paling penting. Dan ini harus bisa dilaksanakan. Nggak usah jangka panjang. Betul, Mbak Tika. Kami juga punya 2 tahunan, Mbak. Malah itu bisa, iya. Nah, nanti setiap tahun ada evaluasi. Benar nggak? Ini Betul, bisa nggak ya? Ini apa ya yang betul. nggak what works, what doesn't work, ya, what doesn't work, why Yes. gitu ya. Ya, karena pas kami Mbak yang memahami pentingnya komunikasi itu cuma segelintir orang dan itu cuma dikasih pada saat induction pengenalan mengenai organisasi. Yang lainnya itu learning by doing, mengalir saja gitu ya. Nah, Ya, dan kalau harus panjang-panjang lebar, ya siapa yang mau memahami itu strateginya nggak jalan, malah stagnan itu hanya paperwork aja. Jadi uh, ini sorry ya, ini curhat ya, curcol. Tapi ya, that's what I think gitu ya. Dan dari kami dari apa namanya dari untungnya kalau dari lembaga itu agak mendukung. Walaupun effortnya itu kecil, lemes gitu ya, tapi dukungannya besar, kemauannya besar. Hanya saja nih tenaga pendorongnya tidak terlalu banyak dan memang hanya 1 orang saja sih di dalam lembaga kami. Semoga ini bisa menginspirasi dan mendorong kita semua. Jangan berkecil hati. Ayo deh, hajar bleh gitu ya. Gitu, terima kasih. Terima kasih, Terima Cassandra. kasih. Terus semangatnya luar biasa kan? Ya, itu juga soal komunikasi ya. Semuanya balik lagi soal semangat gitu. Kalau kita ngomongnya lemes gitu, ini kan sama aja kayak kita kalau ngomong lemes kan kayak siapa yang mau dengerin gitu. Tapi kalau kita ngomongnya penuh semangat kayak Kak Sandra, tentu semuanya jadi seger lagi gitu. Jadi eh ya memang ya tadi bahwa memang komunikasi itu bukan menjadi hal yang utama, tapi sebenarnya itu juga merupakan pondasi gitu. Kalau kita nggak berkomunikasi, nggak ngasih tahu tentang organisasi kita, siapa yang akan mendukung organisasi kita, siapa yang akan mendukung kegiatan kita gitu. Nah, sekarang memang trennya lebih ke sosial media, tetapi lagi-lagi balik lagi ke target audiens utama kita siapa sih? Kalau target audiens utama kita adalah petani, ya mereka tadi Kak Sandra bilang internet aja susah gitu, sinyal aja susah. Jadi memang itu adalah pendekatan-pendekatan mereka adalah melalui radio atau misalnya pertemuan langsung dan sebenarnya itu adalah hal yang lebih Ya, menyenangin ya Bang Sari. Gitu. Jadi sih intinya tetap semangat. mungkin ngajak volunteer kali ya. Pemuda desa mungkin ya. Iya, nah itu dia tadi bahwa Pikir. sebenarnya itu kayak domino efek. Jadi kita udah dapetin eh, pemuda desa misalnya yang bersemangat, mereka bisa bikin konten, mereka bisa bikin sesuatu yang menggaungkan ke masyarakat atau target yang lebih luas lagi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik itu kalangan masyarakat publik atau bahkan ke pemerintah atau ke donor. Itu sih ya. Jadi Ya. emang domino efek banget sih kalau komunikasi itu. Gitu kurang lebih. Ada pertanyaan lagi? Gimana Kak Fahira? Ada yang resign lagi kah? Belum ada sih Mbak. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Iya, baik. Kita buka satu pertanyaan lagi. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing. Boleh banget. Kak Edi, Kak Krisno, Kak Kaspar. Mungkin ingin sharing terkait pengalaman di organisasinya. Silakan. Silakan teman-teman. Karena kita masih punya 10 menit lagi nih. Lumayan cukup lama. Jika masih malu-malu bisa di kolom chat ya. Sambil ngingetin juga ya, Kak Fahira bahwa untuk minggu depan diharapkan bisa sharing untuk tujuan komunikasinya maupun target audiensnya. Gitu. Kalau bisa lebih dari itu akan sangat baik. Jadi sama-sama kita bisa belajar, sama-sama kita bisa kasih input atau ya tadi tukar pengalaman Ya, sih. tukar pengalaman kayak tadi. Mm-mm. Mungkin nanti kita reminder lagi ya Mbak ya. Iya, setuju. Teman-teman masih ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita cukupkan bagaimana nih Mbak?
Ya, boleh. Oke. Oke, kayaknya segitu dulu kali ya. Mungkin Iya. ya tadi kita bisa tarik kesimpulan besarnya bahwa memang strategi komunikasi sifatnya journey, perjalanan yang bisa bolak-balik, bisa berubah, bisa diputar sana sini. Jadi jangan pernah takut buat nyoba. Intinya sih dicoba dulu. Apakah itu berhasil atau enggak? Apalagi sekarang dengan adanya channel-channel yang gratis, channel-channel yang tidak perlu berbayar. Jadi kita bisa coba dari situ. Gitu kurang lebih. Dan tetap semangat sama perhatiin target audiensnya, eh, mengetahui apa yang mereka suka, mengetahui apa masalah mereka, itu akan membuat komunikasi kita jadi lebih gampang. Kurang lebih begitu. Mbak Sari ada tambahan untuk Eh, closing? enggak sih, cukup sih. Ya itu sih komunikasi perjalanan sih. Jadi dan pasti semuanya kita bisa ngelakuin ya Mbak ya. Salah nggak apa-apa gitu. Nggak ada yang salah sebenarnya ya Mbak ya. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Pokoknya jalan terus. Oke, gitu aja sih Kak Fahira. Silahkan kami kembalikan. Baik, terima kasih banyak Mas Sari, Mbak Tika atas pemaparan dan penjelasannya. Aku juga mau mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman atas keaktifannya pada hari ini. Eh, Mau mengingatkan, sesi selanjutnya akan dilaksanakan pada Kamis, tanggal 31 Juli 2025, di jamnya masih sama, yaitu pukul 13.30 WIB. Nah, untuk rekaman pelatihan ini bisa diakses di kanal YouTube kami, yaitu Lingkar Madani. Dan untuk materi dapat diakses di web kami lingkarmadani.id. Kalau begitu, saya tutup. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih semuanya. Makasih. Terima Terima kasih kasih, Kak Kak. Tika, Kak Sari, Kak Fahira, Terima kasih. teman-teman semua. Lupa PR. Buat PR Selamat ya. sore. Siap. Sore. Oke, Sore. dadah. Sampai bertemu di minggu depan.